dalam kapasitas kami UGM adalah memberikan informasi bahwa Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada. Apabila nanti kemudian ada proses pengadilan atau apapun, UGM siap, misalnya sebagai saksi ya. Joko Widodo ini ya apa Pak, tapi memang nanti kalau kita nggak berada, tapi kalau misalnya sampai ke ranah hukum yang nanti sangat berkualitas atau berperan itu bukan 1000 foto, tapi lembar ijazah asli. Itu aja Selain mengucapkan terima kasih, kami juga mohon maaf kalau tadi mungkin ada sedikit nada tinggi, nada rendah. Niatnya kita baik Pak Sigit, Pak Sri, niatnya kita baik. YouTuber Nusantara. Selamat datang kembali di channel Sirait Media. Nah, sobat semua, belakangan ini beredar sebuah video viral ya, yang cukup menyita perhatian publik. Video tersebut memperlihatkan Roy Suryo yang akhirnya menyampaikan diduga permintaan maaf ya, setelah melihat foto wisuda Pak Jokowi di UGM. Wah, ini sih. Lalu bagaimana sebenarnya kronologi cerita di balik video ini? Namun sebelum kita ke sana teman-teman ya, kita simak terlebih dahulu pernyataan yang cukup menohok dari pengacara Egy Sujana yang secara terbuka menyebut bahwa Roy Suryo ya, maaf kata ya, itu dibilang tidak waras gitu ya dalam menyikapi persoalan ini. Langsung aja mari kita tonton cuplikan video berikut ini. Tapi sebelum kita ini, bantu teman-teman yang belum subscribe, bantu subscribe dan share video ini. Mari kita saksikan video berikut ini. Katanya itu adalah surat At-Toha, ya, menyamakan dengan Nabi Musa dan Nabi Harun, menghadapnya Firaun. Lebih baik kita gunakan 2 tuyul menghadap jin Ifrit, ya, itu yang terjadi. Hanya kehilangan 2 tuyul itu kita nggak masalah, ya. Loh, kan ada gitu. Yang membuat narasi kebencian itu, itulah. Ada beberapa orang yang tercatat di hati saya, di hati Bang Egy. Kozinudin sudah keterlaluan, Roy Suryo sudah keterlaluan. Bilang jin Ifrit tuyul tahap apalah. Saya nggak bisa lagi karena udah perasaan sudah terganggu. Ya, kalau saya boleh menarasikan, saya pernah belajar psikis ya, psikolog maksud saya. Itu Roy Suryo sudah kena psikisnya. Saya minta ya untuk kejiwaannya dicek. Lihatlah dari gesturnya, dia menyampaikan dengan cara matanya sudah seperti apa ya gesturnya. Tipa kan bisa membaca gestur, kenapa nggak dibaca gesturnya oleh Tifa ya? Ya, sekali lagi untuk closing ya, sekali lagi kita berterima kasih selaku yang apa ya, maksudnya saya nggak dituakan, saya pakai selain mengucapkan terima kasih, kami juga mohon maaf kalau tadi mungkin ada sedikit nada tinggi, nada rendah. Niatnya kita baik Pak Sigit, Pak Sri, niatnya kita baik ya, jadi moga-moga ini benar. Dan tadi beberapa yang memang faktanya kami temukan, ya kami akan sampaikan apa adanya, tanpa kami potong, tanpa kami tambahi. Ya gitu. Insya Allah begitu. Ya. Yeah. Loh, justru itu saya kan matur apa adanya. ya, teman. Joko Widodo ini Ya apa Pak, tapi memang nanti kalau kita nggak berada, tapi kalau misalnya sampai ke ranah hukum
yang nanti sangat berkualitas atau berperan itu bukan 1000 foto, tapi lembar ijazah asli. Itu aja orang. Sama lembar sama buku skripsi tadi. Terima kasih atas kehadiran teman-teman wartawan di sini. Kami tadi sudah bertemu dengan tim dan kami sebetulnya memberikan ruang 5 orang, tapi tadi yang hadir 3 orang untuk menemui kami. Tapi kalau yang lainnya ada di luar banyak. Yang hadir tadi adalah Bapak Roy Suryo, kemudian Pak Rismon dan Ibu Tifa, Dr. Tifa. Jadi kalau dari sisi kami, kami di UGM ini kan lembaga institusi pendidikan yang kami selalu mematuhi peraturan akademik mulai ketika mahasiswa hadir di kampus ini dengan segala macam dokumen sampai di akhir. Jadi kami tadi sampaikan bahwa dalam kapasitas kami UGM adalah memberikan informasi bahwa Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada. Dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran, maaf, jangan keliru nanti. Fakultas Kehutanan. Jadi itu telah kami sampaikan secara secara lengkap ya. Misalnya kami memiliki ijazah mulai dari SPTB dia waktu SMA, kemudian dokumen-dokumen lain termasuk proses verbal ketika ujian skripsi. Dan kami tadi juga membawa skripsi beliau juga pada kesempatan pagi tadi itu teman-temannya hadir. Kebetulan banyak sekali yang hadir, satu angkatan. Ada yang terutama yang wisudunya bersamaan itu pada hadir dan mereka juga membawa skripsi yang juga dilihat oleh beliau-beliau, plus tadi juga mereka membawa foto-foto dokumen-dokumen ya. Jadi di dalam konteks ini bukan soal membela siapa, tidak, tapi bahwa kami dalam posisi ini adalah menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen ini mahasiswa kami dulu atau tidak dan lulus atau tidak, itu sudah kami jelaskan. Dan Joko Widodo itu lulus pada November ya, 5 November 1985 sesuai dengan catatan di dokumen Fakultas Kehutanan ya. Jadi saya kira itu teman-teman, kita tidak akan masuk ke dalam polemik, terutama polemik di sosial media. Dasar kami bukan interpretasi terhadap apa yang disampaikan orang satu ke orang lain, tapi dasar kami adalah data yang kami punya. Begitu saya kira dari kami kita cukupkan ya. Kemudian kami juga sampaikan, kami punya press release apabila ada keinginan untuk kami menunjukkan data-data itu secara detail, secara telanjang itu, kami bertanya, kami harus, ini siapa yang paling berhak untuk membaca dokumen kami. Tidak semua orang bisa datang dan kemudian melihat semua ya. Nah nanti silakan persilahkan apabila nanti kemudian ada proses pengadilan atau apapun, UGM siap. Misalnya sebagai saksi ya, kami siap. Gitu. Kami yang akan kami kembali lagi yang kami tekankan di sini, kami dasarnya adalah dokumen yang kami punya. Itu saja. Demikian teman-teman, kalian cuma pengen lihat foto saya toh? Saya kemarin itu tadi. Jadi ya selama ini terus-menerus menggaungkan ijazah Pak Jokowi 99% palsu itu ya bullshit semata ya. Jelas-jelas semua data Pak Jokowi itu tersimpan rapi di UGM, ada di UGM. Foto wisuda, skripsi, data-data lainnya, bahkan dekan UGM, kehutanan UGM, terus wakil rektor tadi sudah menjelaskan dengan gamblang, nyata
bahwa ya memang Pak Jokowi itu lulusan UGM gitu loh. Lah kok masih saja dipermasalahkan sampai saat ini. Terus Pak Jokowi ketika ditantang untuk melaporkan, kini malah dituding lagi mengkriminalisasi rakyatnya. Lah kok aneh ya kalian-kalian itu. Sudah menginjak harga dan martabat Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi bereaksi, kalian malah koar-koarkan itu kriminalisasi. Tapi apalah itulah ya, apalah itu. Mungkin video ini kan ya, mungkin video lawas yang kembali viral pada saat ini. Tapi apapun itu, UGM sudah menyatakan sebagai pihak yang mengeluarkan ijazah loh, menyatakan bahwa Pak Jokowi itu lulusan UGM, titik. Bahkan si Mahfud MD, Profesor Mahfud MD yang dulu saya kagumi, berstatement loh bahwa Roy Suryo itu nggak bakalan dipenjara. Dan pernyataan Pak Mahfud MD itu diskakmat oleh Bang Budius serta Bang Semar. Sakit Lihat. hati buat kalian Gibran itu. Sakit hati ya. Profesor Prof Mahfud ini, bayangkan dia meyakini. Saya yakin, percaya sama saya, nggak mungkin Roy Suryo dan kawan bisa dihukum sebelum dibuktikan di pengadilan bahwa Pak Jokowi itu memang ijazahnya asli. Kan lah, Pak Mahfud kok begitu omongannya, kan aneh. Ya gitu. kan dia ingin bahwa pandangan publik terhadap dirinya masih sama. Bahwa dia orang yang genuine memang, punya pemikiran berlandaskan ilmu hukumnya, berdasarkan intelektualitasnya gitu. Tapi dia tidak menyadari bahwa publik sudah menilai dia sebagai orang politik sekarang ini. Ketika dia mencalonkan menjadi cawapres. Dan publik juga sudah menilai bahwa tersakitilah hatinya Prof Mahfud. Bagaimana tidak sakit hati, Bud? Ketika Pilpres kemarin, pasangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mendapatkan 18%. Tapi Ganjar dapat 16%. Berarti Mahfud bukan nambah, tapi ngurangin 2%. Gitu loh. Itu kan berarti Mahfud bawa sial. Bang Semar ini kalau ngomong kok ya celekit banget gitu loh ya. Tapi ya kalau dipikir-pikir ya emang juga sih. PDIP kan mendapat 18%. Tapi perolehan Ganjar Mahfud cuma 16% gitu loh. Jadi pemilih PDIP itu kan nggak semuanya memilih Ganjar Mahfud. Mungkin ya memilih Prabowo Gibran atau bahkan Anies gitu loh. Lah ini kan bukti bahwa ya Pak Mahfud ya memang nggak disukai bahkan oleh yang mencalonkannya sendiri. Lah seperti itu kok masih saja sampai saat ini komen-komen seperti itu. Roy Suryo nggak mungkin diadili lah, Roy Suryo nggak mungkin dipenjara lah. Dan menurut saya kan itu sebuah pembelaan yang dilakukan oleh Mahfud MD. Karena ya menurut Bang Semar tadi ya masih sakit hati sama Pak Jokowi. Dan ini ada komentar dari pakar hukum terkait SP3 Egy Sujana yang terus-menerus dipermasalahkan oleh kelompok Roy Suryo dan konco-konconya. Lihat video ini sampai habis ya. Ya. Petrus sebagai ahli pidana nih terkait SP3-nya Bang Egy Sujana dan DAL. Ya. Cuman konteks dari kata SP3 itu tidak ada kata maaf. Kata maaf itu kan masuk di RJ. Nah dia membantah dan tidak plot kata-kata tidak maaf. Nah melihatnya gimana? Oke, terima kasih ya Bang Da. Jadi kalau untuk SP3 itu berarti awalnya terjadi yang pertama adalah mungkin tidak adanya pidana. Yang kedua tidak adanya
unsur-unsur pidana. Yang pertama, yang kedua ada yang meninggal dunia, ya. Yang ketiga itu tidak cukupnya barang bukti. Nah, itu bagiannya. Kalau untuk Pak Egy, ya, Pak Egy yang sudah di SP3 kan, itu awal muaranya adalah suatu pendekatan secara persuasif melakukan restoratif justice. Ya, melakukan restoratif justice antara beliau dengan Bapak mantan Presiden Bapak Jokowi. Ketika itu terjadi, ya, ketika itu terjadi dan disampaikan kepada penyidik, penyidik akan menyikapi. Sebelum disikapi ke lebih luas untuk menghentikan SP3, mereka melakukan gelar perkara. Dilakukan gelar perkara terlebih dahulu. Ketika sudah gelar perkara, karena sudah ada perdamaian antara dua belah pihak yang bertikai, yang bersetegang, maka akan diambil suatu kesimpulan di SP3 kan. Setelah di SP3 kan, wajib dan harus diberitahukan kepada jaksa penuntut umum. Wajib. Dan diberitahukan kepada terlapor dan pelapor. Dan keluarga, itu wajib. Bahwa perkara ini sudah diselesaikan. Jadi ketika sudah diselesaikan, tidak bisa orang lain untuk tidak terima atau tidak puas, tidak bisa, kecuali pihak keluarga, terlapor, atau pihak kejaksaan, atau lembaga, atau pengacara, itu bisa untuk melakukan yang namanya pra-peradilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 77, begitu Abang. Menarik kata jaksa. Ya. Jaksa itu maksudnya arahnya kemana nih? Karena kan ini belum ada proses di persidangan. Iya, jadi memang arahnya, tingkatannya ketika ada laporan kepolisian di dalam dugaan suatu tindak pidana, ketika itu dianggap lengkap berdasarkan 184 ya, 184 KUHP, maka akan dilanjutkan tahap berikutnya. P19 itu diperlihatkan atau dipertontonkan ke pihak kejaksaan. Lengkap atau belum? Kalau lengkap menjadi P21. Ketika sudah lengkap menjadi P21, itu layak dan pantas untuk dilanjutkan ke meja hijau ataupun persidangan. Itu perkara Egy yang sudah di SP3 apa yang sekarang lagi ada 6 tersangka ini nih? Kalau bicara masuk ke pengadilan. Ya, ini kembali kalau masing-masing itu punya hak individual. Kalau punya hak individual, maka hubungan hukum antara Bapak Jokowi dengan Pak Egy dan Pak siapa yang satunya itu sudah selesai. Karena sudah di SP3, sudah dihentikan oleh pihak kepolisian. Prosedur-prosedurnya sudah dilakukan secara proporsional. Maka tidak ada satu orang pun yang bisa menghambat hal itu karena mereka bersepakat. Begitu. Ya. Benar nggak, Bas, ada informasi yang menyebutkan bahwa Pak Jokowi itu tidak bersedia memberikan maaf untuk 3 orang nih, Mas Roy, Pak Rismon sama Bu Tifa, itu benar nggak sih, Mas? Itu benar. Oh, benar ya? Benar. Baru 3 hari yang lalu saya komunikasi lagi ke Solo, ya, karena saya mendengar desas-desus dalam tanda kutip, apakah ada ruang bagi klaster 1 yang 3 orang lagi dimaafkan oleh Pak Jokowi. Gitu. Nah, saya tanya ke Bapak, ke Solo, ke Ajudan, saya tanya, Mas, mohon disampaikan ke Bapak, apakah Bapak berkenan memberikan maaf ke 3 orang lagi di klaster 1. Nah, saya dapat jawaban yang 3 orang itu oke. Kalau oke itu maksudnya? Oke, dimaafkan. Jadi kalau yang 3 orang itu ditemani lagi oleh Rejo ke Solo, itu akan diterima oleh Pak Jokowi. Oh, yang maksudnya 3 itu Mas Roy? Bukan. Oh, yang klaster kedua. 1. Oh, klaster 1 ya. 1. Yang satu klaster sama Bang Egy maksudnya. Iya. Itu oke, dimaafkan. Tapi yang klaster 2 kira-kira bahasanya lain kali aja. Oh. Ya, bukan ditolak tapi lain kali lah. Lain kali aja. Bahasa gitu. simbolnya gitu ya. Bahasa simbolisnya begitu. Ya. Nah ya menurut saya sih ya nggak usah dimaafkan, nggak usah
restoratif justice untuk Roy, Rismond, dan Tifa ini. Lanjutkan ke pengadilan. Nah, sobat semua, apa komentar Anda tentang konten ini? Tulis opinimu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi videonya teman-teman ya. Ya, menurut saya sih, menurut keyakinan saya ya, enggak usah dimaafkan. Enggak usah restoratif justice RJ ya untuk Roy, Rismond, dan Tifa ini ya. Ya, lanjutkan saja gitu ke pengadilan. Nah, teman-teman semuanya, bagaimana pendapat kalian mengenai konten kali ini? Silahkan tulis opini kalian, tanggapan kalian, maupun pandangan kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan cuma sekedar menjadi penonton. Ayo kita sama-sama berdiskusi di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah. Saya terima semua ulasan Anda tentang channel ini ataupun yang lainnya. Tulis di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi di video menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu kalian semuanya. Dadah.